kalau 2 putaran, Iya, kalau 2 putaran. koalisinya akan terjadi antara, pendukung Ganjar dengan Heeh. pendukung Anies. Nah, ini apa mungkin bisa terjadi? Mungkin pada level elit, my enemy's enemy is my friend, kan Oh, begitu kan? pada level Heeh. elit ya? Ya, pada Mmm, level elit. Walaupun itu sebetulnya nggak mudah juga menurut saya. mmm, Kita bayangkanlah ya pada hari ini dengan tren survei yang ada, yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dan Anies kan. Ya ini saya mau garis bawahi ya, keputusan koalisi nanti bukan di Ganjar loh, Bu mmm, Mega loh. iya iya, Iya kan? iya. Gitu. Nah, Bu Mega mau kemana? Menurut saya nggak mudah juga secara elit gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk yang baru pulang dari Belanda. Sempat nonton bola nggak, Bang? Nggak sempat, Nggak sempat ya? karena Oke. winter, Oh, dingin sekali dan winter. badai. Oke, oke. Ada salju nggak di Belanda? Banda nggak. Enggak ya? Kayak Inggris tuh, jarang salju. Inggris, Prancis, Jerman udah salju kan. Iya, iya, iya. Kalau Belanda nggak ada gunung, Oh iya, betul ya. memang dinginnya luar biasa. Mhm, mhm. Jadi A badai ya, angin dari laut ya? laut Ya, ya, dingin yang sekali itu. dingin sekali. Dan kita terbang-terbang tuh kalau sambil jalan kan. Mhm, mhm. Ya, selamat datang Mister Q. Thank you, Bang. Waduh sorry, maaf nunggu agak lama ya. Nggak apa-apa, Bang. Enaknya Abang tuh punya kafe. Jadi di situ ada tempat sendiri lagi. Iya, Jadi saya mengerjakan segala sesuatu tadi di situ. gitu ya. Heeh. No worry, Bang. Ya, sorry. Heeh. Ya, lama kita tidak berjumpa ya. Iya. Seharusnya setiap Abang kan pergi ke mana tuh? Aceh, terus ke Belanda, lama banget. Ya, iyalah heeh. kan apa, kita sebelum ke luar negeri harus kunjungin saudara-saudara Pulang dulu, kampung dulu. pulang kampung dulu, baru kita ke luar negeri. Kalau nggak kata orang nih ke luar negeri tapi lupa Sebentar, kampung kampung. Abang tuh Aceh apa Afghanistan, Bang? Ah, Saya kalau ketemu Abang ini di Afghanistan, saya percaya Abang orang lokal. gitu. Bersentuhan. Kalau nenek saya memang antara Pakistan, India, dan Afghanistan. Oh, memang ada. Ya, nenek ya. Darah itu ada. Nah, Oh. nenek, ibu bapak saya. Oke, oke, oke. Mhm. Nah, kita ini agak mungkin perlu balik lagi nih kita, Mhm, ya kan? Kalau bahas ini pasti menarik, mhm. ya. Tetapi persoalan yang ditunggu-tunggu orang kan ini persoalan sekali putaran. Sekali Nah, jadi Mister Iya, Q melihat iya, sekali putaran ini semakin iya, masuk akal, iya, iya, semakin mungkin iya. setelah peristiwa debat capres kemarin. Bagaimana? Iya, saya justru melihat bahwa sekali putaran itu tetap peluangnya lebih besar untuk terjadi ketimbang tidak terjadi. Mhm, Kalau bahasa saya tuh level of confidence saya ini bisa terjadi 70%. mhm, 30%-nya lagi harus diusahakan. Ini klarifikasi juga sekalian ya, Bang, ya. mhm, Orang kan mengatakan, "Saya seolah-olah kok yakin betul 100% yakin sekali putaran." Enggak lah. Saya ini realistis saja, memang angkanya di lembaga-lembaga yang sekarang yang saya jadikan patokan ya, misalnya mhm, surveinya Indikator, itu surveinya belum belum berapa, belum 50% angkanya, masih 46,9 itu survei terakhir tuh mhm, dari Indikator Politik Indonesia. Walaupun kalau ya yang belum memutuskan sekitar 7 atau 8% itu didistribusikan secara normal gitu, mhm, metode atau prinsip yang diterima dalam dunia statistik, maka ya separuh dari 8% itu kan 4%, mhm, ditambah dengan 47% kan sudah 51% Bang, mhm, sebetulnya. mhm, Tetapi ya okelah saya terima angka absolut, mhm, 46,9%, 47%. Ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan survei Indikator sebulan sebelumnya, yang bulan November, mhm, itu trennya masih naik gitu loh. Walaupun mhm, naiknya tidak secepat seperti sebelumnya gitu. mhm, Di sisi yang lain, Ganjar Mahfud itu masih turun. mhm. Gitu. Jadi saya masih punya keyakinan sekali putaran ini bisa terjadi. Apalagi kalau ditambah 2 penjelasan, 2 atau 3 penjelasan. Yang pertama itu bahwa sekarang antara Jokowi dengan PDIP dengan Mas Ganjar itu makin putus. Mhm.
gitu. Pak Jokowi makan malam dengan Pak Prabowo. Lalu Mas Ganjar mengatakan, memang Pak Jokowi sudah berpihak kepada Pak Prabowo. Mhm. Nah, statement itu menurut saya blunder sebetulnya. Karena Mhm. apa? Sama dengan mengumumkan kepada pendukungnya sendiri yang notabene adalah fansnya Pak Jokowi, Mhm. bahwa Pak Jokowi itu sudah bersama dengan Prabowo, Iya iya. nggak bersama dia gitu. Mhm. Nah, pemilih Jokowi yang milih Ganjar ini kan karena masih berpikir bahwa Mas Ganjar itu juga didukung oleh Jokowi. Mhm. Begitu Mas Ganjar sendiri mengatakan Pak Jokowi bersama Prabowo, ya mereka geser. Iya iya. Ya, demikian juga dengan PDI Perjuangan ketika ulang tahun, tidak ada Pak Jokowi, tidak Mhm. ada video ucapan segala macam, Mhm. bahkan kabarnya nggak ada Undangan. karangan bunga Mhm. gitu. Maka sebagian pemilih PDI Perjuangan yang sekarang di Mas Ganjar mungkin saja akan lari kepada Prabowo Mhm. dengan alasan yang sama bahwa ternyata Pak Jokowi makin ke sini makin jelas tidak bersama dengan PDI tetapi bersama Pak Prabowo gitu. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, isu sekali putar ini semakin meluas, Mhm. semakin menyebar, semakin banyak disampaikan, semakin banyak diwacanakan. Mhm. Termasuk juga oleh teman-teman relawan Pak Jokowi Mhm. yang merupakan relawan lamanya Pak Jokowi. Mhm. Misalnya Bara JP, Pernusa, JKPP, dan yang lain-lain dan seterusnya lah itu. Nah, mereka sekarang juga sudah tampil mendukung 02 dan menyampaikan gagasan sekali putaran. Nah, mereka ini Mhm. penting karena apa? Asosiasi mereka dengan Pak Jokowi itu sangat kental Mhm. gitu. Ketika mereka bersama dengan Prabowo Gibran, bukan dengan Mas Ganjar, itu kan kode keras bahwa Pak Jokowi itu dengan mereka Mhm. gitu. Mereka ini dekat sekali dengan Pak Jokowi. Iya Kalau iya iya. ketemu dengan Pak Jokowi itu istilahnya protokol pun lepas Iya. gitu. Apalagi kan kemarin ada Mhm, statement dari Ibu Mega mhm, bahwa PDIP mhm, ini mhm, besar itu ya. bukan karena Relawan, relawan, bukan iya, karena faktor ada betul, capres apa, kita ini betul, PDIP oleh betul, kader-kader kita sendiri. betul, Nah, betul. Jadi i semenjak lama di satu sisi memang Ibu Mega itu seperti menafikan para relawan gitu mmm, loh. Nah, berbeda dengan Pak Jokowi yang sangat-sangat memperhatikan mhm, relawan gitu. Jadi beda bumi dan langit lah. iya Kalau iya, Pak Jokowi bukan cuma sekedar mengakui, tapi kemudian juga merawat ya para relawan ini, sementara Bu Mega itu justru menafikan peran dari relawan gitu. Nah, dengan situasi seperti ini sebetulnya ya Bu Mega sedang mendesak para relawan untuk keluar dari kandangnya dan mendukung Prabowo Gibran iya iya. gitu. Ya memang kan saya kan pengalaman ya, pengalaman menjadi caleg, Ya, ya kan, 3 kali, ya, 4 kali bahkan. Itu kan saya tahu betul bahwa kalau kita mengandalkan struktur partai itu nggak mhm, jalan. mhm. Oleh karena itu kita mengajak kawan-kawan Simpatisan, simpatisan yang relawan, memang mereka itu pekerja di betul, lapangan, betul, betul, bukan orang partai. betul, betul, Ketika kita bicara dengan orang partai ini lambat alasannya, oh betul, macam-macam. Oleh karena itu memang relawan ini sangat penting sebagai ujung tombak gitu di lapangan ketika menghadapi masyarakat. mhm, Sementara partai ini kan struktural. iya, Nah, ada yang malas, ada yang ini. Kalau iya. relawan ini memang mereka sudah memang bekerja efektif gitu ya. Nah, Nah, sebenarnya begini Bang, pemilu serentak ini sebetulnya membuat peran dari kader partai itu dan caleg-caleg menurut saya justru menurun secara signifikan. hmm, Karena sekarang caleg ini mau kerja buat capres atau buat kerja untuk dirinya sendiri. hmm, Hemat saya sesungguhnya pertarungan pertama dan utama dari para caleg adalah dirinya sendiri. ya, Menghadapi siapa? Bukan capres lawan, ya, tapi justru berhadapan dengan caleg dari partainya sendiri, di ya, dapilnya sendiri gitu ya, loh. ya. Abang misalnya nomor 3 gitu, maka lawan terdekat dan terberat Abang itu adalah caleg nomor 1, nomor 2, Hmm, ditambah dengan yang di bawahnya, katakanlah ya, sampai 6 gitu. Nomor 4, 5, dan 6 gitu Bang. Jadi dia sih fokusnya menurut saya ya, kepada ya, calegnya dia sendiri dan kalau saya ya, saya pasti akan bertarung di kandang saya sendiri, bukan bertarung keluar dari daerahnya saya gitu. Nah, kalau kita bicara pilpres, yang namanya pilpres itu dimenangkan nggak cukup dengan partai kita sendiri. ya, Coba misalnya PDI Perjuangan, oke, partai paling besar. Tapi kan sebesar-besarnya PDI Perjuangan, kalau lihat hasil 2019 itu 19%. hmm, Sekarang berapa persen? Jangan-jangan turun dari 19% gitu. ya, Jadi nggak ada cerita bahwa Anda bisa memenangkan pilpres kalau Anda hanya bekerja di kandang banteng saja, hmm. gitu Bang.
harus keluar dari kandang banteng. Nah, Iya. caleg kalau bicara pilpres dipaksa keluar kandang, keluar Mhm. dari wilayahnya, dari basisnya. Mhm. Sementara untuk kepentingan caleg, dia justru harus bertarung di dapilnya sendiri. Karena Mhm. kalau dia keluar, maka dia masuk area atau basis partai politik lain, Bang. Gitu, nggak milih dia. Mhm. Caleg itu merebut, pencalekan itu adalah kontestasi untuk merebut sebanyak mungkin suara pemilih partai di basisnya partai tersebut. Iya. Gitu, Bang, bukan basis pemilih partai lain, nggak akan dipilih, dia akan milih caleg dari partainya sendiri, gitu, Mhm. Bang. Nah, itu kan kalau 1 putaran ya. Mhm, Ada pertimbangan juga atau perhitungan-perhitungan mengatakan 2 mhm. putaran. Iya, Kalau 2 putaran, iya, itu kan dianggap yang 01 sama 03 akan bergabung, walaupun tidak semudah itu sih, iya, ya. Nah, kalau istilah kita tadi kan, mhm, kalau gabungnya, mhm. kalau 01 bergabung dengan Ganjar gabung dengan Anies, Anies, ini heeh, kan istilahnya banteng gabung, gabung dengan kadal kan, kadrun, kadrun ya. heeh, Istilahnya ini bukan kadrun yang 2019 ya, heeh heeh. hanya kita karena kesulitan mencari istilah lain, ya kan. Iya. Kesulitan mencari istilah lain katakanlah di sini. Hemat saya sih sama aja Bang, sebetulnya Bang. Mhm. Jadi begini, kita kalau bicara pilpres itu kita bicara kandidat, tapi di sisi yang lain kita bicara basis pemilih gitu. Mhm. Capresnya bisa ganti Bang, Mhm. tapi basis pemilihnya masih sama Bang. Sama ya. Iya, di mana pemilih kita itu secara garis besar kan kalau saya ya dibagi 2 kelompok, Mhm. kanan dan kiri kan gitu. Mhm. Kalau yang kiri ini adalah apa namanya nasionalis gitu ya, banteng misalnya begitu, yang kanan ini adalah Islam atau santri gitu. Walaupun Mhm. Islam santri harus dibagi 2, Mhm. santri tradisional Mhm. dengan santri modernis gitu. Iya. Nah, yang ujungnya santri modernis ini yang disebut sebagai kadrun itu, yang garis Mhm. keras itu, Islam garis keras itu yang kadrun kalau buat saya, Bang, Ya, gitu. artinya dalam satu sisi, Mhm, kalau dalam, istilah politik, mhm. sebenarnya bukan modernis, lebih dekat kepada konservatif. Oke, Konservatif ya, boleh boleh, Islam konservatif. konservatif. Heeh. Jadi kalau kalau si ini kan tradisional, kalau NU Iya, nih. betul. Kalau ini kan konservatif. Konservatif, baik. Karena kalau kita sebutkan Mmm, kata-kata modern di sini, heeh. karena tidak ada modernisasi pemikiran juga tidak ada kan. Iya Yang iya, ada kan oke. stem semua Oke kan, oke oke oke. gitu. Oke, kalau begitu lawannya adalah progresif. Ah, lawannya progresif Iya, revolusioner. iya iya iya, heeh, Nah, gitu. jadi lebih tepat mungkin Kak itu tadi ya, heeh, kalau nasionalis, terminologi komunitas saya di Hutan Kayu Islam liberal. Islam liberal, Tapi itu sudah punya konotasi tersendiri yang juga nggak bagus nggak gitu ya. bagus. Heeh heeh. Jadi tepat tadi Heeh nasionalis heeh dengan, heeh. Islam konservatif lah, Iya, Islam konservatif, ya. ya kan. Mhm. Karena kalau Jadi Islam konservatif ini Bang, masih ada Bang. ya, Nah, sekarang mereka merasa mhm, agendanya itu paling bisa diakomodasi oleh siapa, paling bisa diwakili oleh siapa. mhm, 2014, 2019 itu ke Prabowo, tapi pada hari ini hemat saya kepada Anies gitu. mhm. Ya Gitu. ini kan Mhm, kembali lagi mau ditarik seperti pilkada mhm. Jakarta? DKI 2017 kan, Ya. gitu. Walaupun banyak banyak perbedaan. Mhm mhm. Artinya kalau kita tarik lebih luas, Mhm. di Indonesia ini kan Islam yang tradisional itu kan jauh lebih Banyak. banyak, Heeh. mayoritas Iya. ya. Kemudian ditambah dengan Islam moderat, Mhm mhm. ya kan, Islam Mhm. moderat. Mhm. Itu ada di Muhammadiyah, ada Mhm. di Mhm. NU juga, Mhm. ada di mana-mana. Mhm. Ataupun Islam yang tidak kena label NU dan Muhammadiyah, Mhm. Islam moderat, Mhm. seperti kita inilah, Mhm. ya. Mhm. Nah, itu kan biasa lebih dekat kepada Islam tradisional Mhm. dibandingkan dengan Islam konservatif. Iya. Iya. Karena Islam konservatif ini orang takut. Iya. Halal, haram, neraka, surga, Iya takut orang. iya iya Ya kan? iya. Jadi oleh karena itu orang mencari aman. Mhm. Nah, jadi kalau kita lihat di situ pertarungan, Mhm. persoalan kiri kanan Mhm ini masih mhm. tajam ya. Masih ada masih ada, pembelahan-pembelahan itu masih ada. Lebih jauh lagi ya kalau menurut saya sebetulnya ya pembelahan politik Indonesia itu ada di situ, gitu. Hmm. Jadi setiap masyarakat itu punya pembelahan-pembelahan politiknya sendiri yang ikut berpengaruh terhadap dinamika elektoral, baik kepartaian maupun presiden. Kalau di Malaysia mungkin pembelahannya itu berdasarkan ras, Ya, agama, India, gitu ya, Cina, heeh, Melayu. betul, Islam dan non-Islam, kan Mm-mm. begitu. Kalau di Belgia menurut buku-buku teks teks-teks, apa, di kampus,
soal politik itu Belgia misalnya, ada Mhm. bahasa, ada agama, Ya, bahasa Protestan, Belanda dan bahasa Katolik, Prancis. bahasa Belanda dan bahasa Perancis Mhm. gitu. Di Kanada juga kan ada berdasarkan bahasa juga, Iya. ya bahkan, bukan cuman sekedar isu elektoral, di sana juga sampai kepada isu kemerdekaan dan seterusnya, kan begitu Iya kan? iya. Kayak gitu. Jadi, eee, ya menurut saya itu belum kok, belum hilang dari masyarakat Indonesia Mhm. dan akan tetap berpengaruh gitu. Ya kalau kita lihat kan begini, eee, masih agak sulit, ini saya minta Mmm, pandangannya mhm, Mister Q ya. mhm, Orang kan dengan mudah, mhm, dengan sederhana menganggap mhm, bahwa, wah ini nanti koalisinya mhm. untuk kalau 2 Iya, putaran, kalau udah putaran. koalisinya akan terjadi antara, pendukung Ganjar dengan Heeh, pendukung Anies. Nah sementara kan kita lihat tadi begitu tebal masih, mhm, lebar sekali mhm, perbedaan-perbedaannya kan. mhm mhm. Ini apa mungkin bisa terjadi? Mungkin pada level elit, my enemy's enemy is my friend, kan Oh, begitu kan? pada level Heeh. elit ya? Ya, pada Mhm level elit. Walaupun itu sebetulnya nggak mudah juga menurut saya. mhm Misalnya begini, kita bayangkanlah ya pada hari ini dengan tren survei yang ada, yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dan Anies kan. mhm Berarti Ganjar tereliminasi gitu. mhm Berarti yang mendukung Mas Ganjar kan adalah Bu Mega, kemudian Pak Mardiono gitu. mhm. Tetapi karena P3-nya kecil kan kita ya diskusi mengenai Bu Mega lah. Bu Mega, ya ini saya mau garis bawahi ya, keputusan koalisi nanti bukan di Ganjar loh, Bu Mhm. Mega loh. Iya iya. Iya kan? Iya, Gitu. Nah, Bu Mega mau ke mana? Dia kalau mau ke Anies juga nggak mudah. sulitlah, sulit. Pertama, ya Anies representasi dari kelompok Islam konservatif. Iya. Bu Mega kan ini nasionalis yang keras kan, begitu kan. Yang kedua, di situ ada PKS, sama juga problemnya. Mhm. Selama ini nggak pernah bisa jalan tuh PDI PKS. dengan PKS, terutama di Iya. tingkat nasional. Jangan Mhm. ngomong pilkada ya, Iya iya iya. itu dinamika tersendiri, itu dan logikanya berbeda itu. Kemudian mau berkoalisi dengan Anies, ada Surya Paloh. Mhm. Hubungannya kan pada hari ini kan Iya nggak iya. begitu bagus. Mungkin Mhm. nanti Abang perlu ceritakan juga kenapa jadi nggak bagus itu. Itu belum cukup terungkap tuh, gitu. Jadi Mhm. nggak mudah juga. Di sisi yang lain dengan Mas Bowo, hubungannya kan sekarang oke, punya Bu Mega punya Ganjar, Pak Prabowo maju sendiri gitu. Tapi Mhm. kan mereka punya sejarah hubungan yang sangat panjang dan sangat baik kan begitu kan? Secara personal kan oke gitu. Dan Mhm, antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu mhm. nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan ini Ini cuman kan beda pilihan masalah politik aja kan? masalah Ibu Mega itu kan dengan Pak Jokowi, Iya 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 iya. ya kan? Bahkan dengan Pak Jokowi pun menurut saya juga tetap bisa ketemu juga sebetulnya kan. Ini Iya kan iya. beda pilihan politik aja. Jadi kalau hubungan itu ada 10 item, pada hemat saya 1 item ini berbeda, tapi 9 item yang lain tuh masih sama Iya gitu iya loh. iya. Jadi Mhm. Jadi sangat menurut saya nggak mudah juga secara elit gitu. Tapi Abang ceritain dulu, sebetulnya apa sih yang membuat Bu Mega dengan Pak Surya Paloh ini nggak bisa ketemu ini atau susah ketemu sekarang? Apa ya kira-kira Bang? pada 2004, Heeh. Pilpres 2004, itu kan Metro itu memang memberikan hampir 100% Untuk SBY? ruang untuk SBY. Ya. Bahkan SBY itu berkantor di Metro itu. Iya iya iya. Pagi-pagi itu sudah ke Metro jadi dari situ sudah terbaca bahwa Mmm, Surya Paloh mhm, memang ya itu sikap politik, mhm. pilihan politik silakan aja kan, gitu loh. Tetapi sebagai media dilihat memang sudah tidak objektif Iya, gitu. oke. Mulai di situ sebenarnya. Oh, jadi udah lama sebetulnya ketidakcocokan Bu Mega dengan Surya Paloh itu? Ya, Mhm, bahkan sebenarnya ketidaksukaan itu bukan hanya itu. Pada saat, eee, Mbak Mega masih presiden pun, nah mmm, itu, banyak masalah kan, mhm mhm. gitu. Contoh masalah gimana, Bang? Ya artinya banyak Metro juga menyerang-menyerang pemerintah pada masa itu. Mmm, oke. Jadi ya Kalau tentu saya yang saya tahu, Bang, ya, 2019 itu, ya Nasdem mengalami lonjakan suara, kemudian itu dikaitkan dengan, pilkada ya, mmm, sebelumnya dan setelahnya, paling banyak sih pilkada, di mana PDI Perjuangan merasa Nasdem mengambil alih oh ya, kader-kader PDI Perjuangan gitu, kalau Bang. bicara ke Heeh, sini ya, ini kan iya. bicara ke saya Oh, sebelumnya. iya 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 iya, Nah, oke oke. kalau bicara ke sini, Mhm ini mhm kan persoalan Ibu Mega itu mhm. sampai mengatakan, "Jangan ada lagi nih menjelang-menjelang pilkada, menjelang pemilu, kepala-kepala daerah ditangkap-tangkapin." Karena jaksa agungnya itu kan
Waktu itu PDIP kan? 2019, 2014, 2019. Iya, waktu itu. Heeh, Itulah heeh. di situ Pras Prasetyo. Prasetyo. Nah, jadi jangan sampai ada intimidasi atau kriminalisasi terhadap Mhm. kepala daerah. Mhm. Itu kan Ibu Mega tuh menyatakan Mhm. demikian gitu loh. Mhm. Orang eh, Mhm. apa? Mhm. Ya itu kan tembakannya ke sana. Betul, Itu betul, kan betul, pasti ke betul, Surya Paloh betul. ya. Jadi intinya Bang, kalau menurut saya, ya Bu Mega mau ke Anies Baswedan pun susah gitu. Nah, kalau susah kepada Anies Baswedan kan pilihannya cuma 2, Mm, ke Prabowo atau diam kan begitu kan? mm, Tidak memberikan dukungan kepada manapun juga ya, gitu. Itu kalau bicara elit. Nah, kalau bicara masyarakat saya nyambungin aja diskusi kita tadi bahwa segmennya Anies dengan segmennya Ganjar itu sangat berbeda ya. secara sosiologis. Kimia sosialnya tuh lain gitu loh. Mm, Nggak mungkin atau sulit bagi pemilih Ganjar yang abangan untuk memilih Anies yang Islam konservatif gitu. ya, ya. Dia panas dia ke situ. Sementara dari pemilihnya Anies, ya kalaupun misalnya Ganjar yang lolos ke putaran kedua, nggak mudah juga mau milih Ganjar. Mm, Karena apa? Alergi juga dia gatal-gatal kan begitu. Jadi abangan ini hemat saya lebih mudah memilih Prabowo Gibran. mm, Pertama ada Gibran yang nasionalis, ya. yang kedua memilih Prabowo yang memang aslinya nasionalis, walaupun dalam Pilpres 2014 dan 2019 dikasih stempel Islam kan begitu kan? Mm, Jadi dan itu sebetulnya udah kelihatan dari simulasi dari berbagai lembaga survei. Jadi mm, survei ini kan teman-teman ini kan bertanya 3 paslon, bertanya 2 paslon, ya, situasi A, situasi B, situasi C, gitu. Itu kelihatan banget Bang polanya. mm, Kalau yang lolos ke putaran kedua itu adalah Ganjar dengan Anies, itu selisihnya beda tipis tuh, mm, 50-50 itu. Tetapi kalau Prabowo lawan Anies itu jauh. mm, Misalnya seingat saya di indikator itu Prabowo mungkin 58, 59, hampir mm, 60, ya 60 lah gitu ya. mm, Sementara Aniesnya 27 apa 28, ya anggaplah 30, 60, 30 gitu mm, Bang. Sisanya undecided. Nah, Prabowo lawan Ganjar angkanya juga kurang lebih sama, mm. 60-30 juga gitu. Jadi di situ sebetulnya sudah kelihatan Prabowo ini akan menang entah sekali putaran, entah 2 putaran gitu Bang. Jadi tapi Kalau kalau sampai sekarang ditanya putaran Mister kedua, Q sampai sekarang masih yakin satu putaran ya? ya, mengikhtiarkan sekali putaran. Ya. Jadi kalau antara yakin nggak yakin ya, 70% yakin, 30%-nya masih diusahakan, gitu Bang. Loh Oh sekarang kan my begini, God, saya iya punya ya. logika yang sederhana aja. Oh, iya iya iya. Survei penting kan gitu. Mhm, Prabowo tuh 3 kali loh ikut Pilpres. iya 3 kali. iya. 2009, 2014, Iya iya iya. 2009. 4 kali. Iya Sama iya. ini yang keempat nih. Iya iya iya. Di kepala orang, Heeh. ya kan? Itu kan pasti orang lebih kenal sekali nih Prabowo. Iya. Saya dulu milih ini nih, Mhm, ya kan? mhm, Ini kan bicara rakyat ya, yang mhm, mungkin dari mhm, katakanlah 70% mhm, pemilih kita mhm, yang ada di desa-desa di mhm, mana-mana itu kan mhm, mereka masih berpikir nih Prabowo mhm. gitu loh. Yang angka 44%. 46 ya? Tergantung, kalau 2014 sekitar 46, 47, kalau 2019 43. 43, 44 lah Heeh, gitu 44, ya. Nah, 4 itu ya. kan masih masih artinya masih orang masih mengingat Mhm, ya dalam dalam memori dia mhm, itu mhm, ada yang namanya Prabowo gitu mhm, loh. Kemudian yang kedua ditambah faktor Gibran dan di sini ada Pak Jokowi. mhm, mhm. Bagaimana kita nggak yakin satu putaran? Ya kan? Terlepas Tapi kan apa, suara Anies ada yang lari, suara Prabowo ada yang lari ke Anies. nggak yakin saya tuh. Suara gini, suara Prabowo yang dibilang lari ke Anies kan Heeh, 212, heeh, ya kan? heeh. Suara pendukung Prabowo itu kan 212 Iya iya iya. kalau dari kelompok Islam. Iya iya iya. Terus FPI. Iya. FPI sebenarnya sudah ada dalam 212. Mhm, mhm. Itu kita udah tahu di mana saja itu 212 itu. Mhm, Sebagian ujung-ujung antara DKI dengan Jawa Barat, mhm, Depok, mhm, Bekasi mhm, ya. mhm, Kemudian ke sini antara Banten, mhm, DKI Banten. mhm, Itu nggak besar-besar sekali. mhm, mhm. Jadi menurut saya kalau untuk kelas pemilihan gubernur DKI oke. Tetapi kalau untuk Nasional. nasional ya enggak lah. Jadi kita tahu ya bahwa mayoritas di Indonesia ini
Islamnya kan satu ada abangan, tadi yang udah bilang, satu lagi kan Ahlussunnah. mhm, Ahlussunnah ini kan berbeda sekali kalau kita bicara dengan ini bukan Ahlussunnah dalam konteks bicara, secara umum ya, tapi kalau udah masuk ke lingkup bicara persoalan, sekte, itu terpisah lagi. Karena betapa ustadz-ustadz yang misalnya, mendukung Anies datang ke Aceh itu kan ditolak. oh ya? Ya karena begini, di Ahlussunnah ini cara salawat aja beda mereka tolak. Oh, Misalnya datang ke NU, kita bersalawat tidak pakai sayyidina. mhm, Allahumma salli ala sayyidina mhm, Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. mhm, Ya kan? mhm, Wah itu orang bilang, "Ini orang apa ya?" mhm, Makanya kalau di Jawa Timur, mhm. itu kan dibilang, mereka tuh dalam konteks bersalawat ini kan kalau ada orang baru masuk kok beda nih, NU gitu. kan Ahlussunnah juga kan, Bang? Ahlussunnah, makanya cara salawatnya itu kan berbeda. Oh, Kalau non NU itu mhm. tidak pakai Aswaja, sayyidina, singkatnya Aswaja? aswaja. Aswaja. Kalau aswaja itu tidak termasuk NU di situ, Enggak termasuk? nggak termasuk. NU nggak pakai istilah aswaja karena mereka sudah asli aswaja. Yang pakai aswaja ini adalah orang mencoba mengahlussunnahkan dirinya. Jadi Oh, ya ya, oke membuatlah oke oke. paham aswaja ini, Oke oke. kan. Jadi karena asli nggak mau menyebut dirinya lagi Aswaja ya? Nggak perlu karena dia udah ahlus sunnah kok. Iya 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 Ngapain iya. dia pakai istilah Iya iya lain iya lagi. iya iya Nggak iya. perlu ada Label itu. label lagi. Iya. Nah jadi begitu. Kalau kita lihat, eee, cara bersalawat. Kalau Anies kan lebih ditolak lagi kalau di NU sebenarnya, kalau dia berpidato. Makanya Karena? kita ajarkan lewat podcast ini, Mhm. supaya dia jangan ditolak NU. Loh iya, Oh. dia kan bersalawatnya begini, Hmm. Allahumma shalli ala Muhammad, selesai. Lebih parah Oh lagi, oh. salawatnya buntung kata orang, Heeh, buntung. ya kan. Sedangkan Sayyidinanya nggak ada. bukan sayyidinanya tidak ada, wa Apa? ali Muhammad Oh, alim-alimannya. tidak ada. Kan Oh. salawat itu selalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Oh, wa ala ali Muhammad. Muhammad. Itu yang non NU. Oh, Kalau NU kan lebih lengkap. oh. Allahumma shalli ala sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh. Nah, coba Anies suruh pidato Hmm. di kalangan NU misalnya masuk ke pesantren dengan salawat yang model dia. Mhm. Karena Anies ini kan bicara organisasi latar belakangnya Al-Irsyad, Hmm. ya. Apa tuh Al-Irsyad, Bang? Al-Irsyad itu adalah organisasi orang-orang Arab non Habib, Non keturunan Nabi. non keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi, nama organisasinya? Jamiatul Khair. Oh, Ada lagi itu, Jamiatul Khair. Ini oke. para organisasi yang dibuat oleh para habib-habib. Abang Ya. Jamiatul Khair atau apa tadi itu? Al-Irsyad? Saya Islam moderat. Jadi nggak mau ikut dua-duanya udah. Kedua-duanya. Jadi bagaimana kita mau ngaku Jamiatul Khair, kita bukan Habib. Ya kan? Saya mau mengaku saya Jamiatul Khair, saya bukan Habib. Iya iya iya. Ya kan? Heeh. Saya mau mengaku Al-Irsyad, Heeh. saya bukan Arab keturunan Yaman. Iya. Kan Oh, tadi Al-Irsyad itu khusus Yaman? ya kan umumnya begitu. Umumnya begitu. Umumnya begitu. Jadi Al-Irsyad kan jadi Yaman sama Afghanistan dekat apa dekat jauh, Bang? agak jauh. Agak jauh. Ini sekalian pelajaran geografi kita lewat Nah. podcast ini. Waduh, kalau bicara itu panjang lagi. Panjang lagi. Ada Yaman yang patahkan pedang, Heeh. ada Yaman yang memang tetap berperang. Nah, Houthi itu, Houthi. Yaman Utara itu. Heeh. Dia tidak pernah meletakkan pedang, Iya iya. tidak pernah Iya, Yaman sendiri kebagi dua ya, Yaman Selatan sama Yaman Utara ya? Ya. Oke. Yang disebut Yaman Selatan itu kan sebenarnya dulu Hadramaut. Oke. Itulah yang Habib-habib datang ke sini. Oke. Yang mereka datang tidak dengan perang, Tidak dengan pedang. tidak dengan pedang, Oke. ya kan? Dengan dakwah, Dengan Dengan dagang. dagang dakwah. Heeh. Tetapi kalau Houthi, Heeh. nah, Houthi itu kan Yaman Utara. Oke. Houthi itu memang tidak pernah keluar dari wilayahnya. Oh. Makanya mereka kuat. Oh. Orang Houthi itu nggak ada yang datang ke sini. Makanya di Indonesia ini tidak ada yang namanya Zaidiyah. Zaidiyah itu kan salah satu aliran Syiah. Heeh. Itu Houthi. Houthi. Ya. Makanya tidak ada di Indonesia ini ada Syiah Zaidiyah Houthis misalnya. nih kalau nggak salah disebut sebagai teroris ya, Bang ya? Bukanlah, mereka itu kan penguasa wilayah. Oh, penguasa wilayah.
Ya mereka yang menentukan Bukan pemerintah. ada milisi-milisinya segala macam mereka ini? Dan mereka itu ya begitu dari dulu orang gunung, Oh, orang gunung. oke oke. Jadi soliditasnya luar biasa Luar biasa gitu. ya. Nah, itu tidak masuk ke sini. Hmm, Yang masuk ke sini adalah dari Hadramaut gitu mhm, loh. Saya nggak tahu Anies itu masuk dari mana. mhm, Ya misalnya kan, mhm, mungkin dari Yaman lah. Yang jelas dari Yaman, tapi Yamannya di mana kita kan nggak tahu. mhm. Dan nggak perlu tahu juga kita. Kan bisa jadi presiden loh Bang, harus tahu dong Bang. Ya makanya kalau kita bicara dari sudut asal usul Mhm, organisasi, mhm. Anies itu adalah disebut orang Arab non Habib. Non Habib, Makanya dia berkumpulnya di dengan Al-Irsyad. Al-Irsyad. Hmm, ya kan? Walaupun ketua relawan, ketua Ya, pemenangannya itu Habib, keturunan Habib ala Idrus kan. oh. Hmm. Oh jadi ini, kapten timnya, Pak Saugi itu adalah, Keturunan Habib. keturunan Habib? Nah, Oh. ya mungkin untuk Al-Khair, keseimbangan, oh, untuk oke oke oke. keseimbangan ya supaya kadang-kadang kan begini. Sama dengan PKS kan, ada Mhm. di situ Al-Jufri, Iya, yang Segap Habib, Habib, heeh, ada sekjennya si Abu Abu Bakar, Bakar. Al-Habsyi. Ya itu kan untuk Al-Habsyi itu bukan Habib? Habib. Habib juga? Ya itu Habib semua berarti dong, Bang? enggak dong. Kan yang lain-lain presiden atau apa kan bukan. Oh, bukan, Ini oke. kan memang untuk menjaga keseimbangan. Iya 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 iya. Jadi kalau mau masuk ke Habib ada Iya 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 orangnya. iya Nah, iya iya begitu iya. juga Anies. Iya Kalau iya mau masuk iya iya. kalangan Habib, ada Pak Sogi ala Idrus gitu loh. Oh, oke 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 oke. Nah, karena kalau masuk ke Habib, Anies agak susah juga nih, ya kan? Mmm. Gitu. Kalau bicara Mmm, organisasi, latar mhm, belakang gitu loh. mhm, Tapi kan kadang-kadang politik ini bicara kepentingan. mmm, Semua lintas persoalan perbedaan-perbedaan itu bisa hilang, bisa selesai mhm, dengan faktor kepentingan. Ya mmm, bisa aja Anies menjanjikan, udahlah dukung saya nanti dari bakalan Habib ada 2 menteri kan gitu. Nah, bisa aja gitu ya kan. Gitu. mhm, Jadi eh, mmm, kecenderungannya Mister Q mmm, bahwa lebih mungkin PDIP ini kalau putaran kedua iya. merapat ke Ya sementara keyakinan saya tetap kepada Prabowo mhm, Gibran, gitu. mhm, Apalagi kalau misalnya kita bicara faktor Mbak Puan ya. mhm. Ya Ya pada hari ini itu kan penting. buat saya kan pada hari ini Mas Ganjar ini adalah kandidatnya, apa, Mas Nanan Ya sebetulnya ya ya gitu, ya. dan Mas Hasto. Mhm, Sementara, Mbak Puan itu adalah kelompok yang berbeda lagi, mhm, gitu. Dan kalau misalnya nanti Ganjar ini tidak lolos, maka yang akan lebih punya peranan dalam dinamika politik itu adalah Mbak mhm. Puan, Ya, gitu. Nah, Mbak Puanlah yang akan menjadi jembatan bagi PDI Perjuangan untuk komunikasi dengan Prabowo Gibran iya iya. dan dengan Pak Jokowi, gitu. Dan ketika situasinya nanti misalnya Ganjar itu tidak lolos ke putaran kedua, menurut saya Mhm, dinamikanya udah berbeda, gitu. Menurut saya Bu Mega ini kan gini, Bu Mega ini kan pengen kenapa Mas Ganjar? Karena Bu Mega itu pengen PDI Perjuangan itu menang lagi, gitu. mhm. Itu sih. Dia Iya, merasa bahwa kemenangan PDI Perjuangan itu cuman bisa digaransi dan cuman bisa tercipta kondisinya kalau Ganjar presiden. Kalau Ganjar jadi wakilnya Prabowo seperti pernah didesain gitu ya, mhm, atau pernah diharapkan oleh Pak Jokowi, itu sulit terjadi. mhm, Karena, aura presiden akan lebih kuat daripada wakil presiden, gitu. mhm, Nah, tapi kalau memang sudah kalah di putaran pertama, apapun hasilnya, menurut saya Bu Mega istilahnya sudah menyerahkan kepada ya mungkin sekarang ini istilahnya yang lebih terakomodasi adalah Mas Nanan gitu ya. mhm. Ya berarti nanti gilirannya yang lebih terakomodasi atau diakomodasi adalah Iya. Mbak Puan Mhm. gitu loh, Bang. Saya melihatnya Ya begitu. pastilah karena Heeh. kan begini, lu kan udah Apalagi kalau mau maaf Bang ya, kalau mau tambahkan bahwa Mbak Puan ini kan memang yang paling aktif komunikasi dengan elit politik yang ada. mhm, Dan jangan lupa dia anggota DPR kan. ketua DPR. Iya, sorry Mhm, dia ketua DPR. mhm. Sampai dengan Oktober nanti dia masih ketua DPR, apapun hasil pemilu, Bang, Iya 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 iya. gitu. Dalam konteks itu dia lebih punya kredensial untuk Mhm. mengarahkan kemudi kapal PDI Perjuangan. Dan udah pastilah kalau kalau Puan itu tidak mungkin ke Anies. Loh, kenapa, Bang? Ya nggak mungkin lah. Tadi kan kita udah bicara. Oh, barangkali ada tambahan informasi dari Abang. Nggak, kalau Puan ini kan Iya. jelas lah. Saya dulu deh, Bang, saya dulu. Ya, saya merasa bahwa Mbak Puan itu punya hubungan yang lebih dalam dengan Mas Anies, itu satu. Hmm, Yang jelas hubungan dia dengan Gibran misalnya, menurut saya masih bagus sampai sekarang. ya. Waktu Gibran datang Bukan dalam dengan Anies, dengan Prabowo. Gibran, Bang, pertama-tama Bukan Gibran. tadi Hah? awal tadi kan bilang Heeh. punya hubungan yang dalam dengan Anies.
nggak punya hubungan yang dalam dengan Anies. Ah, Dia punya hubungan yang dalam dengan Jokowi dan dengan Gibran. iya. Nah, kenapa dengan Jokowi? Karena bertahun-tahun Mbak Puan itu dapilnya itu di Solo Raya, Mhm. yang walaupun terdiri dari beberapa kabupaten, kota, tapi pusatnya tetap kota Solo, ya Pak Iya iya Jokowi. iya. Dan di situ Mbak Puan ini selalu menang dengan angka yang Dan sangat tinggi. tertinggi. Iya, itu tertinggi Bang, gitu. Jadi Mhm, saya dan nggak pernah perang terbuka dengan Pak Jokowi itu saya nggak pernah mhm. lihat, gitu. Kemudian dengan Mas Gibran, menurut saya juga hubungannya masih bagus, apalagi Mas Gibran jadi wali kota Solo kan, Mhm. gitu. Dan terakhir buktinya apa, Mas Gibran mau maju wakilnya Pak Prabowo, itu pamitnya ke siapa? Iya. Mbak Puan, dan Mbak Puan menangis di situ. Artinya ada hubungan Mhm. personal Iya. yang cukup dalam lah, gitu. Mhm. Karena kalau nggak dalam kan nggak Mhm. keluar tuh air mata kan begitu, Bang. Jadi menurut saya sih, apa ya, kalau bicara hubungan personal, Mbak Puan lebih punya hubungan dengan Pak Jokowi dan dengan Mas Gibran. Iya. Dan dengan Prabowo pun dia tidak ada masalah, Oh iya, kan ya, Pak Prabowo kan dengan Pak Taufik kan juga dekat. dekat. Nah, jadi Mhm. Puan ini sebenarnya jangkar ya, penghubung, Jembatan, Bang, jembatan jembatan. jembatan atau kalau istilah-istilah dalam kalangan Ahlus Sunnah seperti NU itu disebut tawasul, penghubung, Oh, ya, tawasul. Jadi jembatan. mhm, Eh, karena begitu jauhnya kita dengan Tuhan, mhm. maka kita perlu orang yang dekat-dekat dengan Tuhan sebagai jembatan. Iya iya iya. Nah, jadi Puan ini adalah jembatan. Iya, jembatan. Ya, katakanlah misalnya Mbak Mega ini agak jauh nih dengan Prabowo Iya atau dengan Jokowi, iya jembatan ini iya adalah Puan. iya, Dan saya kira itu tepat sekali ya mhm apa yang dilakukan oleh Puan dan mhm artinya dia menunjukkan kualitasnya sebagai seorang politisi, mhm gitu kan. mhm, Sekaligus juga sebagai ketua DPR dia bisa mhm jadi seorang negarawan. mhm Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Puan dari sebelum penetapan capres, mhm apalagi kemudian setelah eh, penetapan capres pun mhm komunikasi dengan Puan dengan Pak Jokowi dengan mhm Gibran mhm ya, mhm bahkan mungkin termasuk dengan Prabowo itu mhm, berjalan gitu. jalan, iya, Karena kan dia di ketua DPR itu kan ada beberapa wakil. Wakil itu sebenarnya ada Dasko itu wakil, mhm. eh, Muhaimin, Muhaimin ya kan. Kemudian ada juga dari Nasdem dari Nasdem, ya kan, Gobel, Gobel. Tetapi kan faktor yang paling penting buat dia lihat bahwa ini kan ke faktor Prabowo. ya, Saya yakin komunikasi dia dengan Pak Dasko ini ya, mhm Mas Dasko ini akan mhm. jalan dengan baik Iya 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 untuk membangun iya iya. kebersamaan itu kan. Kabarnya sekarang kerjasamanya bagus sekali kayaknya. Ba dan Das Ada ketua DPR, ada ketua DPR harian. ah, ya, Mister Q, Heeh, bagaimana kita lihat ke depan ini heeh. debat Cawapres 2021 nanti? Iya, debat cawapres ini saya kira mendapatkan dinamika baru ya, yang berbeda dengan debat cawapres yang pertama. Mhm, Waktu debat cawapres yang pertama kan, Gibran sangat sangat di-undervalue ya, sangat mhm, di-underdog-kan gitu. Bahkan muncul istilah belimbing sayur, mhm. samsul gitu ya, Iya iya, dan seterusnya. Samsul kependekan dari asam sulfat kan begitu. mhm, Tapi ternyata kan performance-nya baik secara konten maupun secara retorika kan sangat powerful. iya Dan itu iya, kelihatan dari survei beberapa lembaga yang ya publik ditanya siapa yang unggul itu adalah, Gibran. Jadi Samsul before and after itu sangat berbeda. Kalau Samsul sebelumnya adalah asam sulfat, kalau setelahnya itu Samsul semakin sulit dikejar kan gitu, semakin iya, sulit disusul gitu. iya iya iya, Nah, karena itu memang, Mas Gibran harus kalau persiapan pada debat pertama itu sangat kuat, sangat bagus ya, dan saya yakin itu yang dia lakukan, maka performanya bagus. mhm, Pada debat yang kedua ini justru persiapannya harus lebih keras lagi, gitu. iya. Karena masing-masing calon itu sudah mulai bersiap-siap. Saya kira sekarang ancang-ancangnya, kuda-kudanya Caimin dengan Pak Mahfud sudah sudah Saya lebih dapat info nih, heeh, nggak tahu lah namanya info kan, mhm, kabar angin, kabar heeh heeh burung. heeh. Katanya Pak Mahfud sama Caimin ini sekarang lagi cari-cari kamus-kamus istilah, singkatan singkatan. Takut nanti Gibran nanya singkatan lagi. Udah nggak bisa, Bang. Jadi sekarang Eh, kalau ada singkatan itu harus diklarifikasi oleh yang nanya gitu. mhm, Dan saya kira juga kandidat udah mulai menghindari itu karena mhm,
kemarin di debat yang ketiga pun singkatan-singkatan nggak keluar. Yang mungkin terjadi adalah satu nih ya, Pak Mahfud dengan Caimin itu mempersiapkan serangan-serangan. Kalau di Mhm, debat cawapres pertama mereka mhm, seperti kayak menahan diri, iya, debat yang kedua ini mereka akan mempersiapkan serangan. Jadi mhm, beware Mas Gibran, ini pasti Pak Mahfud dan Caimin akan mengeluarkan serangan. Yang kedua, hemat saya sih Mas Gibran ini harus tetap bagus karena apa? Karena ekspektasi publik terhadap dia itu udah beda. mhm, Kalau kemarin ekspektasinya di bawah, sekarang ekspektasinya udah tinggi iya, gitu. iya, Nah, ekspektasi yang tinggi ini kan kalau kita bagus itu nilainya itu tipis-tipis aja, karena memang diharapkan bagus. iya, Nah, tetapi kalau misalnya performance-nya itu sedang-sedang saja, sementara ekspektasinya tinggi, malah, cenderung negatif gitu. mhm, Itu jadi poinnya adalah, ya kita juga menunggu debat, cawapres yang kedua ini untuk melihat performance Mas Gibran, apakah tetap tampil, terengginas seperti yang pertama, yang kedua melihat bagaimana Pak Mahfud dan, Caimin, terutama Caimin ya, menghadapi, kegagapan pada debat yang, pertama ini itu. pertama, Mhm. ya. Sebenarnya kan tinggal rajin baca aja sedikit lah, kan 2 minggu mereka bisa baca ya kan? Dengan Nggak mudah materi juga sih, Bang, kalau mhm, bukan bidang kita kan kita mhm. digabrukin informasi itu juga kita nggak punya strukturnya. Jadi Ke kita kecuali punya pengalaman pengamat atau wartawan. iya 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 iya, Ya kan? betul Agak betul. general kita bisa itu. Betul betul betul. Here and there ya, Bang, ya, Ya, heeh, tapi kalau ahli hukum agak berat. iya. Kalau yang terlalu spesifik itu dia menjelajah topik-topik yang lain dia kedodoran. Ya. Mhm, Nah, saya melihat topik yang akan datang itu sangat berat, ya, sangat berat dan spesifik. Energi, mhm, sumber daya alam, mhm, ya, kemudian pembangunan berkelanjutan, atau mhm, masih bisa orang retorika lah, ya mhm, kan? mhm, Tapi sumber daya alam ini nggak bisa retorika. mhm, Lingkungan hidup mhm, misalnya, energi, pangan, agraria, mhm, masyarakat adat dan desa mhm, misalnya. mhm, Ya, masyarakat adat dan desa orang masih bisa lah pakai mhm, retorika. mhm, Ya, tapi kalau orang bicara soal pangan ini kan agak sulit, mhm, nggak gampang, mhm, ya kan? Jadi dengan tingkat kita mengimpor makanan yang begitu mhm, banyak, ya kan? mhm, Nah, itu jadi ini agak rumit ya, mhm, karena ada hitungan-hitungan ekonominya juga. mhm, Jadi menurut saya kalau orang-orang milenial seperti Gibran itu cepat menangkap. Nah, tapi ini Caimin sama Mahfud ini agak sulit menurut saya ya, gitu. Nah, kemudian ya, Mister Q ya, sebenarnya kan tujuan Anies mengambil Caimin itu kan mengambil ceruk NU kan gitu, iya iya gitu. Begitu juga Pak Mahfud sebenarnya. Apa iya, dong? Iya kan? betul. Nah, jadi saya yang, maksud saya agak aneh ini. Sebenarnya kalau hitung-hitungan Iya politik itu nggak iya, masuk, iya 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 iya, ya kan? Kan kita sudah punya pengalaman. mhm, Bagaimana dulu Wiranto wakil presidennya Salahuddin adalah Wahid, Salahuddin Wahid NU, Bu Mega, kemudian Bu Mega Hasyim Muzadi, NU, ya, terpecah dua akhirnya yang mhm, menang SBY kan mhm gitu. mhm, Nah, sekarang ini begitu juga, mhm, mengambil Mahfud itu mhm, kan katakanlah Gus Duriannya, mhm, ya kan? mhm, Kemudian mengambil Caimin, mhm, kiai-kiai PKB. Sekarang udah ada mhm, terbelah dua, ada mhm, kiai NU, ada kiai PKB, mhm, betul betul ya kan? betul betul, Nah, jadi adu kuat antara kiai NU dengan mhm, kiai PKB, iya iya, gitu loh. Itu kan ucapan Caimin sendiri persoalan mhm, kiai PKB, mhm, itulah. Nah, mhm, jadi saya nggak tahu sadar apa nggak mhm, sadar dia nyebut mhm, itu ya. mhm, Nah, jadi kalau kita lihat dari situ agak sulit nampaknya, posisi wakil presiden ini bisa menambah suara yang signifikan terhadap pilpres ini. mhm. Bagaimana Mister Q melihatnya? Kalau Pak Muhaimin, sebenarnya kan kita nggak ada yang bisa membantah ya bahwa PKB itu kan suaranya besar, gitu. Ya, Nah, tinggal kita sekarang kalau bicara pilpres, melihat ini pemilih PKB atau pemilih NU. mhm, Kalau menurut saya melihatnya sebagai pemilih NU, gitu. mhm. Pilpres Jadi, ya, pilpres ya ya? pemilih NU ini ada yang milih partai, ada milih presiden, gitu loh. Ya, Jadi bukan pemilih PKB milih presiden sebetulnya, tapi mhm, pemilih NU, tetap kembali kepada basic-nya. mhm, Nah, problem Mas Anies itu, Caimin itu adalah ketika dia berpasangan dengan Anies. mhm. Yang background-nya itu adalah Islam, modernis atau Islam konservatif tadi. Konservatif Iya, soalnya. ada jarak psikologis
Ya. yang cukup besar antara NU, Islam tradisional ini, ya Islam moderat ini dengan Islam konservatif. Islam Nusantara ini dengan konservatif, Iya. gitu. Hmm. Kan orang Islam konservatif kan alergi banget dengan istilah Islam Nusantara itu. Apa Islam Nusantara itu? Nggak jelas itu. Nggak jelas itu. Islam aja titik kan gitu kan. Iya, iya, iya. Sementara orang ini mah, loh kita kan Islam yang hidup di Nusantara, hidup di Indonesia, jangan disama-samain dengan di Arab sana, misalkan begitu kan. Iya, iya. Gitu. Jadi ada ketegangan psikologis di antara keduanya. Hmm. Nah, seandainya Cak Imin itu jadi wakilnya Ganjar misalnya, menurut saya agak lain tuh ceritanya. Ya, kuat Akan itu. lebih mudah diterima. Atau gitu. Prabowo ya. Karena Islam tradisional, Islam Nusantara itu nggak alergi dengan abangan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, NU sendiri ini sebetulnya harus ditambahkan satu lagi, Bang. Tadi Abang kan ngeliat Gus Dur, PKB gitu. Ada kategori ketiga, PBNU. Iya, PBNU. PBNU. Iya, iya. PBNU itu kan punya kekuatan tersendiri dia. Iya, iya, iya. Karena dia selain punya otoritas keorganisasian, dia kan punya jaringan ke bawah. Gitu loh. Nah, PBNU ini kalau saya Dan lihat membawahi ormas-ormas NU kan. betul. PBNU ini saya lihat kecenderungannya lebih dekat dengan 02 gitu. Walaupun netral ya, tetapi secara pribadi-pribadi saya lihat kecenderungannya dekat dengan 02 gitu. Nah, kemudian kita bicara mengenai organisasi-organisasi yang punya jejaring dan punya militansi yang kuat. Ya, misalnya Ansor Banser. Nah, itu kan PMI. Yakut. Ya, PMI. Ya, Ansor Banser itu saya lihat ya orientasinya juga lebih pada 02. Kemudian yang paling kuat Muslimat NU. Nah, Ada itu Khofifah dia. di Ada situ. Khofifah yang pada hari ini selain ketua Muslimat NU juga dia adalah gubernur Jawa Timur gitu dan sangat populer, tingkat approval ratingnya sampai 80%. Nah, ini juga kepada 02. Nah, mengenai Pak Mahfud ini NU, tetapi NU yang mohon maaf kalau menurut saya ya, kakinya ke bawah itu kurang. Iya. Dengan segala hormat ya. Satu karena beliau intelektual, bukan organisatoris. Dan yang kedua ya kayak Gus Durian itu kan lebih bersifat apa? Ya pada hari ini kan Gus Durian itu kan nggak punya organisasi yang betul-betul mengakar ke bawah kan? Iya, iya, iya. Gitu. Itu kan politik aja. Jawa Timur itu nggak mungkin yang lain menang kalau Khofifah sudah dukung Prabowo. Udah nggak mungkin. Ya. Iya. Khofifah itu satu-satunya orang yang bisa lebih dari 2 kali menjadi ketua Muslimat NU. Iya. Dan itu diminta. Iya. Said Agil mati-matian mau 3 kali jadi Mau ketua ganti. NU gagal. Gagal. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan begini, Muslimat NU ini kan ibu-ibu semua. Iya. Anak itu kalau soal arahan itu bisa dengar ibu daripada bapak. Betul. Ya kan? Betul. Kamu pilih siapa kata ibunya, ya kan? Kita ikut Ibu Khofifah semua. Udah selesai. Ya kan? Nah, jadi kira-kira Anies itu bisa dapat ya kalau bisa dapat 15% di Jawa Timur itu udah hebat. Ya Ganjar mungkin kita kasih angka 20% lah. Sisanya Prabowo. Gitu. Iya. Nah, Jawa Barat juga ini kan ada faktor Ridwan Kamil di sana. Golkar kuat, ya, kemudian Gerindra kuat. Memang ada PKS dan Nasdem di sana yang juga punya suara lumayan. Betul. Kalau PKS terutama di Jawa Barat bagian barat, Bang. Ya. Bekasi, Bogor, Sukabumi. Itu sama dengan Mahfud. Mahfud itu kemungkinan agak tinggi sedikit suaranya Surabaya bagian timur. Area Madura tuh kan. Adalah dapat di situ gitu. Nah, tapi kalau walaupun belum tentu juga ya karena di situ kan Prabowo juga populer. Ya makanya serba sulit. Ya lumayan ada nambah-nambah dikit lah, nggak besar-besar sekali gitu lah. Nah, jadi kita tinggal tunggu tanggal Jawa Tengah gimana, Bang? Jawa Tengah, Bang. Ini menarik nih, Bang, Jawa Tengah. Jawa Tengah udah pasti. Menurut Abang gimana? Siapa yang menang di Jawa Tengah? Udah pasti Prabowo lah, udah nggak mungkin. Oh iya? Iyalah, udah nggak mungkin. Itu kan basisnya PDI Perjuangan, Bang. Dan itu kan daerahnya Ganjar. Ganjar kan gubernur. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa yang terlalu signifikan, itu mungkin, ya. Apa yang membuat Abang yakin bahwa apa penjelasannya Prabowo Gibran menang di Jawa Tengah? Seperti Abang menjelaskan Jawa Timur dan Jawa Barat tadi. Orang-orang Jawa Tengah ini kan melihat kan faktor Ganjar, karena mereka sebenarnya menilai bahwa bagaimana kehidupan di Jawa Tengah selama Ganjar menjadi gubernur misalnya, karena mereka bisa nilai. Ya, kalau misalnya Solo dijadikan sebagai representasi dari Jawa Tengah, Solo itu kan kelihatan sekali tidak ada kabupaten
atau kota Madia di Hmm. Jawa Tengah itu Hmm. serapi Solo misalnya, Hmm. sehingga dia bisa disetarakan dengan Jogja, Ah. ya kan? Heeh. Walaupun Jogja kan udah lama sekali, Ah. berapa tahun sejak zaman penjajahan Belanda itu sudah. Heeh. Solo ini kan kalau kita bicara kan baru Baru di bawah Pak kepemimpinan Jokowi ya. Pak Jokowi dan Hmm. Gibran ini. Jadi menurut saya mereka sudah merasakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran di Jawa Tengah. Nah, sekarang kan kita bicara 15 tahun, ya, 15 tahun interaksi antara Pak Jokowi Gibran dengan masyarakat di Jawa Tengah. Itu sudah bikin, udah bisa membuat banyak perubahan. Iya. Iya kan? Jadi 15 tahun loh. Bahkan mungkin hampir 20 tahun ya. Pak Jokowi wali kota 2 kali. Lalu kemudian presiden 10 tahun. Iya. 10 tahun. Ini hampir 20 tahun, Bang. Hampir 20 tahun. Iya. Tambah Gibran lagi kan? Iya. Maksudnya Gibran bagian dari itu, dari 20 tahun itu. Iya, jadi kalau kita lihat di situ kan mereka sudah merasakan. Bagaimana kemarin juga Pak Jokowi meresmikan stasiun-stasiun ya. Apa kereta atau apa kemarin? Ya kan? Ya? Terminal bis kan? Ada mulai dari Banyuwangi sampai ke Jawa Tengah misalnya. Jadi dilihat betul apa hasilnya yang konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu loh. Nah, oleh karena itu saya yakin juga Jawa Tengah. Jadi kalau Jawa ini disapu bersih lah udah. Ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian kalau Jawa Barat masih ada 50-50-nya karena memang terus terang aja PKS kuat di sana. Ya. Nasdem nambah sedikit lah. Iya. Persaingan di sana kan antara PKS, Gerindra, kemudian PDIP. Iya. Gitu kan. Kalau Abang, menurut saya kata kunci dari keyakinan Abang bisa sekali putaran itu adalah menurut saya Jawa Tengah sebetulnya. Kalau Jawa Tengah Ganjar nggak bisa menang dan Prabowo Gibran menang, dia mau menang di mana lagi? Artinya kalau sudah 3 provinsi terbesar itu ya katakanlah 50% ya, maka daerah yang lain juga ya minimal Sumatera lah ya akan 50% juga dan artinya memang bisa sekali putaran. Saya kan begini, kita ini kan masalahnya bertaruh ini kan tidak boleh dalam Islam ini. Makanya saya bilang hadiah itu, Bang. Hadiah. Hadiah. Gini aja deh, saya sama Mr. Q. Mr. Q Jawa Tengah pegang siapa? Saya. Prabowo Gibran juga sih, Bang. Oh, berarti sama. Tadinya saya pikir kalau Mr. Q megangnya yang lain, iya. saya mau hadiahkan umroh. Mau challenge ya? Umroh aja. Iya. Kan itu challenge hadiah. Hadiah challenge. Ya kan? Iya. Gitu. Apa boleh buat? Kalau saya kalah ya saya harus biayain Mr. Q ke Kita cari umroh. daerah lain aja, Bang. Yang mana? Banten, siapa yang menang? Prabowo pasti. Prabowo masih ya? Masih. Jakarta. Saya masih Prabowo. Yakin. Karena begini, konsolidasinya saya sudah berbeda. Saya kan kemarin ketemu ibu-ibu ya. Dia bilang, wah, saya ini Pak 212 pendukung Anies. Saya masuk penjara. Bukan Anies yang bela saya. Pak Prabowo kirim para pengacara membela saya gitu. Nah ini kan nyebar nih. Ya kan? Gitu loh. Nah jadi apa? Ya memang karakter Prabowo begitulah, menolong siapa saja, itu kan gitu. Dia memang punya karakter. Ini jangan disalahkan dong kalau dia punya karakter seperti itu, karena kan ini memang terbangun dari pergaulan dan perkawanan. Menurut saya sih itu hati sih, Bang. Menurut saya memang karakternya begitu. Iya, jadi gitu kan. Pada dasarnya orang Libra itu memang nggak tegaan, Bang. Gitu ya? Iya, saya orang Libra juga soalnya, Bang. Gitu. Pak Prabowo tanggal 17 Oktober, saya tanggal 15 Oktober. Kalau Cancer gimana? Kalau Cancer itu penyayang, Bang. Penyayang. Banyak orang disayangi. Disayang banyak orang, Bang. Gitu ya? Abang Cancer ya? Nah. Disayang banyak orang, Bang. Menyayangi banyak orang. Menyayangi banyak orang. Ya, lembut. Termasuk menyayangi Anies. Iya. Ya kan sayang lah kita. Sayang. Kalau dia nggak jadi presiden gimana? Gimana kita? Kemana dia? Pasti kan kita berteman. Saya lebih senang tuh berteman bukan dengan orang yang berhasil menjadi penguasa. Biasanya lebih senang berkawan dengan orang yang gagal. Ya kan? Karena ada nilai tambah kita di situ. Gitu. Sama kan kayak begini.
Ini sekarang orang ngantam Jokowi karena Heeh, mereka menganggap Jokowi lemah. heeh, Jadi seenak-enaknya ngomong soal heeh, Jokowi, apa heeh, kadang-kadang heeh, maki-maki Jokowi kan. heeh, Karena dalam persepsi mereka Jokowi lemah, lemah. sudah melemah Iya nih. iya iya iya. Presiden tinggal 8 bulan Iya lagi iya kan iya gitu. iya Jadi iya. ya kita hantam aja. Heeh. Waktu Jokowi kuat dia nggak berani. Iya 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 iya. Persis kayak Orde Baru. Waktu Heeh, Soeharto kuat semuanya heeh, sembunyi. semua sembunyi. Begitu Soeharto mulai melemah-melemah Mhm, semua ngomong anti mhm, Soeharto mhm, ya kan. Nah, mhm, itu. Nah, tipe-tipe politisi kita masih banyak yang begitu. mhm, Walaupun ada yang konsisten mhm, ya, tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Tapi mhm, banyak yang seperti itu mhm, gitu loh. Dia lupa justru Jokowi ini semakin kuat menurut saya sekarang mhm, ini. Makanya kan saya kasih contoh begini Mister mhm, Q ya. mhm, Ketika tadi kan kan Mister Q mengatakan bahwa Jokowi itu jauh lebih kuat dari mhm, Soeharto, mhm, ya kan? iya, Pernah ngomong saya pernah begitu, ngomong. ya kan? Nah, kenapa? Dalam persepsi saya, ya kan? Mmm, Saya punya persepsi begini, ketika menjelang Soeharto turun, menteri-menterinya lengser, mengundurkan diri, 5 6 orang, mhm, Akbar Tanjung, Ginanjar semua, kan dia mhm, mulai goyah tuh. iya, Kepercayaan dirinya mulai mhm, turun. mhm, Sebenarnya posisi Jokowi sama. Ada beberapa menterinya kan tidak loyal kepada dia lagi. Walaupun tidak berani mundur dari kabinet. Terutama adalah menteri-menteri dari PDIP. Sudah berseberangan sebenarnya dengan Pak Jokowi. Termasuk Pak Mahfud berseberangan. Katakanlah Mahfud, kemudian Menteri Kumham, Menseskap, apalagi, ya kan, menteri-menteri ini. Nah, jadi ada beberapa menteri lain mulai menunjukkan sikap tidak loyal. Apalagi kemarin Ibu Mega mengatakan ada menteri-menteri yang minta diundang, ya kan, untuk HUT PDIP itu. Ya artinya kan mereka ingin menunjukkan, mereka tahu kan, PDIP Ibu Mega berseberangan dengan Pak Jokowi. Terus mereka minta diundang Ibu oleh Mega, Ibu Mega dan mereka hadir di situ. Berarti kan sikapnya apa? mihak Gua ada di sini, iya, bukan di sini. bersama Bu Mega. Tetapi kan Pak Jokowi tidak goyah, tetap kuat. Nggak ada urusan tuh dengan menteri-menteri yang mau bersikap seperti itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari Soeharto.